Selamat sore sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang tentunya berisi motivasi, inspirasi, dan tentunya pengetahuan dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store dan bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id atau melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh melakukan like juga di Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Nah, kami juga telah membuka juga sebuah grup WA, jadi sahabat pembelajar jika ingin masuk ke dalam grup WA tersebut, tinggal memberikan nomor WA-nya, nanti kita akan langsung memasukkan ke grup WA tersebut. Nah, baik sahabat pembelajar, seminar online kita sore hari ini, Senin jam 4, itu tak lain dan tak bukan menghadirkan Mbak yang luar biasa, yaitu Mbak Meta Chandra, yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Hai Mbak Meta, kita sapa dulu nih Mbak Meta. Halo, selamat sore Jessica. Selamat sore Mbak Meta. Iya, oke. Mbak Meta ini merupakan penyanyi dan owner dari Dunia Bernyanyi Course, dan juga beliau merupakan pelatih vokal AVI. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ingin follow Instagramnya boleh langsung @metachandra_official. Iya. Nah, Mbak Meta, tema Ya. seminar kita hari ini itu adalah Workout System Resonansi dan C Major Diatonic Scale, Letter Names and Numbers. Yes. Ya, Mbak Meta ya. Nah, ini kita akan hari ini kita akan mengenal lebih seperti ke pembentukan vokal gitu ya Mbak Meta ya. Iya, hari ini lebih ke apa ya? Kalau kemarin kita cuma stimulasinya, sekarang stimulasi dan lagunya. Kalau sekarang stimulasi dengan pengenalan notasinya. Oke, siap. Luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mulai, saya akan ingatkan bagi para sahabat pembelajar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chat room kita, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan kupas tuntas dengan Mbak Meta Chandra. Nah, dan bahkan jika nanti kita masih punya waktu, boleh nanti open mic aja, nanti kita akan langsung ngobrol sama Mbak Meta. Gitu ya Mbak Meta ya. Betul, Nah, betul sekali. tanpa berlama-lama lagi nih Mbak Meta, kita langsung mulai aja yuk. Nah, bagaimana sih sebenarnya penjelasan mengenai workout system resonansi dan C major diatonic scale letter names and number? Silahkan Mbak Meta. Jadi sebetulnya workout buat resonansi itu adalah yaitu setelah kita tahu stimulasi dasar bawahnya itu, kemudian kita harus membentuk menjadi satu bentuk notasi atau suara. Jadi apa namanya, setelah itu kemarin kan kita mengenalnya dengan lagu sehingga mempermudah semua orang untuk nggak usah tahu notasi deh gitu, karena kadang-kadang begitu tahu ada nada toge yang bertebaran langsung semua takut gitu. Sekarang itu harus gini, tidak harus dikuasai terlalu dalam, tapi diketahui itu harus gitu. Karena beberapa poin pada saat penyanyi pastinya ada intonasi yang harus dinyanyikan, harus ada dalam mindset kita bahwa jarak antara nada itu adalah seperti itu. Nah, dalam kerangka yang kenapa aku kenalin bahwa kita mulai dari C deh gitu. C. Dalam piano biasanya kita yang terjadi di piano itu ada dua hitam dan 3 hitam berikutnya. Nah, itu udah C. Jadi itu hal yang simple, kita nggak usah cari lagi gimana do-nya di mana, re-nya di mana, itu udah terpola. Nah, itu harus kita kenali sebetulnya. Sebetulnya dikenali supaya apa? Jadi mindset kita bisa kebayang bahwa jarak antara nada satu ke nada berikutnya tuh berapa jauh sih? Gitu. Kalau kita nggak kenal sama sekali, itu membuat kita akhirnya tidak ada dalam kepala kita bahwa kerangkanya gimana sih dari do sini ke do berikutnya, jaraknya seperti apa sih gitu. Di luar setelah itu kita mengenal dengan harus mendengar, harus membiasakan diri itu. Tapi dengan mengetahui kerangka not balok itu, kita lihat gambarnya itu kelihatan bahwa
Notnya itu menaik apa menurun, berarti kita nyanyinya juga notasinya harus menaik apa menurun. Jadi visualisasi dari not balok itu membantu kita untuk membangun mindset bahwa not itu ke atas apa ke bawah ya kita nyanyinya gitu. Itu gitu. Di luar nggak usah takut sama itu karena gini, untuk penyanyi itu kita tahu notasi dasar aja dulu deh gitu untuk menstimulasinya lebih baik. Itu Mbak Jessica. Luar biasa sekali Mbak Meta. Nah, tapi memang ini sih Mbak Meta memang banyak sekali orang-orang awam yang memang justru dengan melihat not balok itu dia merupakan suatu kesulitan. Nah, sepertinya mindset-nya memang harus diubah ya Mbak Meta ya, bahwa memang itu bukan sebuah kesulitan, tapi memang kita harus mengetahui itu untuk membantu kita, seperti itu ya Mbak Meta ya. Itu ya betul. Jadi itu dalam not balok itu kita bisa, aku share satu foto yang bisa ada bayangan. Misalnya, nah ini dulu aja. Visualisasi dari kalau kita lihat piano, bentuk piano ini, kita nggak kebayang notnya di mana sih, nyanyinya seberapa tinggi sih. Tapi dengan visualisasi yang aku gambar seperti ada tangga, membuat kita punya gambaran gitu bahwa do tuh nggak mungkin lebih rendah daripada re. Gitu. Itu visualisasi untuk mindset ya, sehingga pada saat mindset kita bisa masuk ke mindset kita, membuat kita lebih mudah. Nah, berikutnya saya akan masih data mengenai not baloknya. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini. Terlihat bahwa do itu yang paling bawah itu untuk kunci C itu paling bawah itu ada do. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu jadi kita terlihat bahwa dalam visualnya juga sudah terlihat bahwa notnya naik. Gitu. Jadi not balok jadi not balok itu sebenarnya ya mungkin kenapa takut karena tidak dijelaskan seperti itu. Bahwa not balok membantu kita memvisualisasikan ya. Jadi gambaran mengenai bahwa notasi itu menaik apa menurun sih. Gitu. Jadi kenapa nggak boleh takut? Kenapa kita harus mengenal supaya mindset kita terbangun dan akhirnya semua menjadi tercover. Gitu. Kenapa orang menjadi pede atau kenapa orang menjadi yakin pada saat bernyanyi? Misalnya gini lah, menyanyi di gereja aja. Kur itu biasanya mereka baca not balok atau not angka. Biarpun tidak semua mereka adalah penyanyi. Betul Mbak Meta. Untuk melayani ya, tapi untuk kita bisa tahu dan akhirnya lebih yakin atau nyaman dalam kelompok kur itu, dengan kita punya mindset bahwa notasi itu membantu kita, itu akan lebih memudahkan gitu sebetulnya. Memberi gambaran yang memudahkan kita kemana sih arahnya not itu naik apa turun. Nah seperti itu Mbak Jessica. Siap Mbak Meta. Nah, mungkin lain kali kita akan ini ya Mbak Meta, kita akan kupas lebih dalam bagaimana sih sebenarnya cara membaca not balok dengan lebih mudah seperti itu ya Mbak Meta ya? Boleh. Jadi itu ke teori musik, tentang vokal boleh nanti kita kupas. Nah, ini sih Mbak Meta, banyak yang tadi Mbak Meta sempat bilang juga banyak yang choir gereja gitu, mereka biasanya selalu membacanya itu melakukan pakai not angka. Jadi karena dia tidak bisa membaca not balok, dia akan tulis dengan not angka seperti itu Mbak Meta. Iya. Nah, menurut Mbak Meta tanggapannya seperti apa? Apakah emang seperti itu tidak apa-apa? Tetap dijalankan saja atau lebih baik ya memang kita tetap harus bisa baca not balok? Sebetulnya untuk penyanyi adalah gini, tidak semua orang harus ini. Untuk menyanyi tidak semua orang harus belajar yang lebih detail tentang menyanyi. Kita hanya mengejar gini, ambil standarnya deh, keumumannya bahwa untuk kita percaya diri mengeluarkan suara dan objek yang akan kita keluarkan dari suara itu, kita sedikit mengenal aja. Itu. Dan itu sebetulnya sama aja gini, kualitas kita untuk di choir misalnya, dengan berbagai macam orang, dengan latar belakang berbeda-beda, tidak semuanya penyanyi, mungkin ibu rumah tangga, atau anak-anak yang ikut dalam dalam proses itu,
Nah, yang harus dikenakan bahwa bukan harus totalitas dia tahu detail, no, tapi tahu itu hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri pada saat dia memproses suaranya. Gitu. Dan pada saat dia percaya diri, yang kedua adalah semakin dia ikut dalam komunikasi dalam proses bernyanyi itu, kedua adalah dia semakin sehat. Gitu. Semakin sehat karena apa? Bukan ketakutannya yang di depan, tapi dia semakin percaya diri dan semakin bisa lebih totalitas hatinya tersalurkan. Gitu. Kayak di gereja, lebih mungkin tidak semua orang bisa share mengenai kendala dirinya seperti apa. Tapi dengan dia tahu stimulasinya, tahu secara gambarannya notasi itu seperti apa, satu membuat dia percaya diri dan membuat dia akhirnya rilis sama dirinya sendiri. Gitu. Jadi makanya harus hati-hati pada saat memberikan statement bahwa yuk kenal sama not balok, yuk notasinya kita coba dengan not balok ya. Gitu. Karena sebetulnya yang tadi aku bilang bahwa not balok itu membantu kita memberi gambaran bahwa nada itu naik apa turun, gitu. Dan pengenalan biasanya kalau di choir, saya dulu ikut paduan suara Unpar. Nah semuanya rata-rata jarang ada yang not angka. Kita kan sudah takut ya ini apa ya gitu, ini dibacanya seperti apa ya gitu. Tapi itu membuat satu pada saat kita tahu oh itu ke atas, berarti support nafas yang kita lakukan adalah oh kita tambah nih karena notnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Gitu. Kalau nadanya rendah dari interval yang dari tempat tinggi terus nadanya menjadi rendah, yang harus dilakukan adalah oh ya kita harus mensupport nafas kita supaya not yang rendah itu tidak drop jatuh. Sehingga notasinya tidak pada tempatnya. Nah itu yang sedikit yang kenapa aku mulai belajar saya dulu deh gitu, karena supaya tidak ada yang menakutkan, tapi kita mulai berteman sama beberapa rangkaian notasi, beberapa rangkaian minimal dasarnya tahu bahwa itu tidak menakutkan gitu. Karena pastinya pada saat kita latihan choir atau latihan bersama coach gitu, itu pastinya akan ditemani untuk pendampingan pelatihan. Tapi kalau kitanya sudah mindset-nya udah takut, ilmu yang didapat akan sangat minim. Karena ketakutan. Karena dari awalnya udah takut ya Mbak Meta ya. Yes, itu dia. Itu dia. Jangan. Jadi buka. Itu yang harus sebetulnya dari awal bahwa tapi kan tidak semua punya kesempatan untuk menjelaskan dari awal, ayo jangan takut karena mindset-nya seperti ini. Tidak semua orang bisa begitu. Tapi dengan Indonesia Belajar sekarang aku mau bilang bahwa gak usah takut. Notasi dan not balok dan not angka adalah bagian dari lagu, dari irama yang kita nyanyikan. Cukup kenali. Kalau setelah mengenali terus kita ingin belajar lebih dalam, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu sebagai kepercayaan diri kita dan sebagai stimulasi yang sehat lama-lama. Karena mindset kita, ketakutan kita hilang karena kita tahu bahwa itu notasinya kurang lebih seperti itu, gambarannya seperti itu. Itu. Mungkin boleh nanti kita sesi berikutnya kali ya Mbak Meta ya, kita akan lebih mengenai not balok nih. Kayaknya seru juga tuh Mbak Meta. Oke, Mbak Meta, saya punya pertanyaan Mbak Meta. Ini kan tadi Mbak Meta ada sempat bilang C major diatonic scale, letter, names, and numbers. Mungkin Mbak Meta boleh menjelaskan terlebih dahulu untuk bagi orang-orang awam yang tidak tahu musik kan pasti tidak begitu mengerti C major diatonic scale, letter, names, and numbers itu sebetulnya apa sih? Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak Mbak Meta? Oke. Aku sampai share gambar ya, sampai biar agak ngerti. Silakan, Mbak. Nah, aku kembali lagi ke yang ini, ke yang apa ya? Nah, C major itu adalah yang seperti tadi saya bilang bahwa di dalam piano tergambar di situ C, D, E, F, G, A, B, C, D dalam posisi yang di bawah tuts warna hitam. Yes. Nah, itu sudah pasti C di situ. Setiap tuts di bawah tuts warna hitam itu adalah C.
gitu. Jadi aku gambarkan bahwa misalnya ya udah. Oke. Nah, ini di sini adalah C juga. Oh, belum. Wait. Bentar. Oke. Oke. Nah, di bawah, aku belum bisa gambar. Tunggu sebentar. Nah, kok jadi besar? Wait, itu saja. Mbak Meta pasti pakai iPad ya Mbak Meta ya? Iya betul. Sebentar ya. Agak susah sebetulnya pakai iPad ternyata. Nah, jadi di titik ini itu C juga. Di titik yang ini C juga. Oke. Ini C juga. Jadi semua di bawah touch warna hitam adalah C. Gitu. Nah, itu yang aku mau kenalin bahwa kita cuma nyanyi itu cuma dari C ke C lagi loh, dan di dalam piano pun itu C juga. Jadi apapun notasinya jangan takut, karena kita cuma kenal dengan 7 note, dan tinggal yaitu 7 note itu 7 note di bawah apa 7 note di atas. Tapi yang standar adalah yang tengah ini adalah C standar. Gitu. Itu yang dibilang kenapa sih kita harus kenal sama diatonik C itu, karena supaya kita nggak takut tuh sama gambaran bahwa oh notnya apa sih gitu. Note itu cuma 7 kok gitu. Gitu. Nah, posisinya seperti ini dalam piano ya. Dan itu C semua. Itu C, ini sebelahnya D, sebelahnya lagi E, F, G, A, B, C lagi kembali. Ini sama juga. C, D, E, F, G, A, B, C lagi. Gitu. Jadi gambaran atau mindset yang harus kita timbulkan adalah seperti itu. Sama seperti ini. Anggap do adalah di sini. Re itu tidak mungkin lebih rendah dari do. Itu. Nah, gambaran ini, tangga nada ini, kita hanya bisa lihat di not balok. Itu. Jadi kenapa kita harus kenal itu? Karena setelah itu kita akan kenal bahwa di situ ada kunci D. Berarti kalau C adalah, saya hapus dulu sebentar. Oke, nah kalau C adalah C, E, G. Itu kunci C. Nah, dalam itu kita bisa bikin satu chord isinya C, E, G. Tapi sebelumnya kita harus kenal dulu dong notasi bahwa C major tuh apa sih, ya itu C-nya posisinya di bawah touch yang hitam itu, dan pada saat not balok akhirnya akan seperti pada not balok seperti ini. Kalau ini yang tadi, kalau kita lihat yang lain sebentar, aku salah. Nah, ini dia. Jadi nah, ini adalah C dalam not balok. Ini adalah D, re, mi, fa, seperti itu, dan seterusnya. Jadi sangat terlihat bahwa di situ tangga nada yang bisa kita nyanyikan bisa tergambar di not balok sebetulnya. Gitu. Jadi nggak usah takut dengan not balok sebetulnya itu. Tapi memang kita harus adaptasi ya. Tapi untuk mengetahui itu membuat kita lebih percaya diri apapun nanti objeknya. Gitu Mbak Jessica. Siap Mbak Meta. Nanti kita mungkin akan bahas di pertemuan berikutnya ya, karena
banyak nih pertanyaan untuk not balok sepertinya. Nah, berarti maksud dari Mbak Meta workout sistem resonansi dan C major di atomic scale letter dan names and numbers itu berarti kita harus memulai untuk belajar not balok seperti itu ya Mbak Meta ya? Mengenali aja, mengenali bahwa not balok itu adalah visualisasi dari rangkaian notasi. Gitu. Jadi, tapi kita mulai dari yang simple. Dari yang kita latihan vokal itu pasti kita dari mulai yang simple. Karena kita akan ketinggalan jauh pada saat kita mau nyanyi ya. Biasanya lagu yang kita pilih lebih susah daripada yang apa kita pelajari gitu kan. Itu. Tapi nggak ada masalah. Karena apa? Belajar notasi untuk beberapa orang untuk percaya diri. Satu hal yang berbeda. Notasi adalah buat fondasi nyanyinya. Dan mindset membuat dia percaya diri dan bagaimana membangun gambaran not tinggi, not rendah, atau dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, atau ke sedang, nah seperti itu. Gitu. Jadi hal yang berbeda untuk pada saat kita berlatih stimulasi yang resonansi ini, dan kita mencoba gambaran itu kita latih di lagu yang kita pilih. Nah, ada adaptasi sebetulnya sedikit antara apa yang kita pelajari notasi dasar dan lagu yang kita pilih. Karena biasanya lagu yang kita pilih yang agak lebih susah ngejarnya daripada notasi yang kita pelajari gitu. Karena kalau udah lagu yang kita pilih, biasanya notasinya udah ribet. Disitulah kita takut kan sebetulnya. Takut untuk membaca lagu itu karena notasinya sudah ribet dengan chord-chord yang udah sangat sulit. Nah, tapi pengenalan ini adalah untuk tadi untuk bahwa not balok itu kita tidak usah terlalu, misalnya ada satu lagu nih dengan lagu yang kita pilih, kita bisa membayangkan bahwa notnya rangkaiannya naik turunnya bisa lihat dari not balok. Notasinya bisa kita hafalkan dari hal yang simpel. Notasinya bisa kita hafalkan dari lagu yang memang kita sukai. Nah, di tengah-tengah kita bisa belajar teknikalnya. Bagaimana dengan not yang rangkaian seperti terlihat di not balok, supportnya harus seperti apa. Itu. Jadi, resonansinya harus terbentuk seperti apa. Jadi pada saat notnya menaik, berarti harus support nafasnya ditambah. Begitupun menurun. Karena pada saat stimulasi pernafasan kita tidak keluar masuk. Nafas itu tidak keluar masuk di badan kita, hanya keluar. Produksi dan hanya suara itu adanya di depan mulut kita. Jadi tidak ada diproduksi suaranya ada di perut kita kan tidak ada. Nah, jadi apapun notasinya, sistem nafasnya sama. Hanya kita bermain di tempat pembentukannya adalah resonansi. Hari ini kita mengupas tentang resonansi. Jadi bagaimana kita mengolah udara itu dalam resonansi sehingga apa? Ingat notasi itu semuanya tersupport dari dalam keluar. Biarpun nadanya mau rendah, mau tinggi, mau apapun nadanya. Gitu. Mindsetnya adalah yang tadi kembali bahwa diingatkan bahwa tidak ada udara itu dari luar ke dalam untuk untuk kita bernyanyi atau melakukan olah vokal. Semuanya pasti dari dalam keluar. Jadi tidak sejajar antara notasi dan kinerja stimulasi pernafasan dan resonansi. Jadi mau notasinya rendah tetap kita dorong. Notasi tinggi tetap kita dorong. Not kesekian yang udah hampir mau habis tetap harus kita dorong. Itu. Jadi polanya seperti itu. Resonansi dan support nafas adalah seperti itu. Sebetulnya saya hari ini mau coba, nanti boleh yang lain yang mau bertanya silahkan. Saya mau coba share notasi awal sebentar. Oh ya, sebelumnya ini. Nah,
Sebelumnya saya mau share ini, bahwa vokal adalah kita harus tidak ada yang sulit. Biasanya yang sulit karena mindsetnya kita tidak dapat. Kalau stimulasi sudah terjadi di badan kita sendiri. Apapun itu, vokal itu bisa bernyanyi, bisa bicara, bisa public speaking, gitu. Dan pada saat semuanya bisa kita kendalikan, pastinya nggak akan sulit karena semuanya prosesnya di badan kita. Nah, kedua adalah tujuannya. Seperti tadi, kenapa aku bilang notasi not balok itu tidak harus menjadi menakutkan, karena tadi saya kasih tahu gambarannya bahwa itu membantu loh, membantu menggambarkan notasi itu seperti apa. Naik, turun, naik lagi, turun lagi, apa tetap di situ dengan not yang sama? Nah, gitu. Itu. Jadi pikiran utama kita jangan ditutup bahwa kita nggak bisa nyanyi. No, yang pastinya setiap manusia punya stimulasi atau proses bersuara. Kedua adalah mindset. Mindset itu kumpulan dari pengetahuan kita. Itu untuk mempermudah atau kita bisa membuat takut diri kita atau kita bisa membuka diri kita supaya kita berproses lebih jauh. Gitu. Ketiga adalah pikiran utamanya. Biasanya orang kalau nggak bisa atau pikiran mindsetnya udah dikunci, pikiran utamanya udah langsung di stop. Gitu, bahwa saya nggak bisa nyanyi. Hey, bersuara itu tujuannya tidak harus jadi penyanyi. Untuk kesehatan, stimulasinya karena dari badan kita sendiri. Untuk kita happy dengan bernyanyi, misalnya seperti itu. Untuk kalau orang di choir, untuk kita benar-benar share sama hati kita sama Tuhan, misalnya seperti itu. Atau memang pada saat kita melakukan itu, akhirnya terbuka bahwa kita memiliki kesenangan di situ. Gitu. Jadi ketakutan yang tidak perlu, karena yang pertama tadi ada pikiran utama atau mindsetnya sudah dikunci, tanpa mau tahu pengetahuan lebih jauh. Itu. Terus kemudian aku sebenarnya bikin satu notasi yang bisa kita nyanyikan. Kita coba nyanyikan. Ya. Tiba Jessica nyanyi ya. Tapi nggak perlu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini cuman do re mi aja sebetulnya. Bentar ya, mana ya. Oke, kita coba dari yang ini deh. Itu do re mi fa sol la si do lagi. Kita coba ya. Aku cek dulu notnya. Nah, ini notnya. Oh, sorry. Kelanjutannya. Sebetulnya aku udah bikinin video, tapi kayaknya aku coba di sini nggak bisa. Jadi nanti yang beberapa partisipan yang ingin mencoba latihannya hari ini sudah ada di Meta Chandra Official mengenai latihan ini, resonansi dan sediatonik. Ada di Meta Chandra Official di YouTube. Aku tadi coba ke sini nggak bisa kan? Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya boleh ya Mbak Meta ya. Iya, boleh langsung aja tulis di chat room-nya, nanti kita akan bahas bersama. Boleh. Seperti notasi ini, kita mulai dari yang simple. Wait. Bunyinya seperti ini. Jadi do re mi fa sol la si do. Itu semua udah tahu. Gimana caranya kita produksi nadanya adalah ya tadi. Aku tutup, udah tahu ya semua ya. Mbak Jessica udah tahu ya.
Nah, jadi gimana kita memproduksi dengan resonansi yang betul untuk notasi seperti itu adalah ya di sini kita punya rongga mulut. Nah, begitu kita nyanyi, ambil nafas, buka mulutnya, do, tarik udaranya ke atas. Karena ini resonansi itu membuat udara ini bisa berputar-putar di dalam sini. Ini dibentuk dari sini. Setelah kita ambil nafas, udaranya kita dorong ke atas dan ini dibentuknya di sini, di rongga mulut. Coba ya, kita coba lihat. Nafas, do, tarik sini, re, mi depan, fa, sol, la, si, do, do. Nggak di situ. Ya, jadi resonansi adalah tempat pembentukannya pembentukannya apa yang mau kita nyanyikan, notasi yang mau kita nyanyikan di luar kata-kata yang akan kita penuhi juga. Kita lihat kembali, boleh lihat. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kembangin lagi. Do. Tarik di atas. Nafas lagi. Kita turun sekarang. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi semua adalah di sini. Pita suara yang kita miliki tidak pernah boleh ditekan. Biarkan otot-otot sekitar mulut kita yang kita tekan. Dari udara yang kita ambil dari bawah. Itu. Coba Mbak Jessica, boleh kita cobain Mbak Jessica ya. Sebelum yang lain boleh ikut dari Pak Hendarto, boleh Ardian juga oke. Coba Mbak Jessica. Oh, ini udah ada muncul pertanyaan nih, Mbak Meta. Boleh, Pak Hendarto. Ini dari Pak Hendarto. Selamat sore, Pak Hendarto. Tadi dikatakan produksi suara itu hanya keluar sekali atau output nada naik turun, tetapi nyatanya sering terdengar penyanyi yang waktu ambil nafas tuh terdengar, Mbak Meta. Mungkin boleh Mbak Meta silakan tanggapannya. Oke, untuk dasar adalah bahwa gini, pada saat kita nafas, pastinya pada saat kita bicara ini udaranya harus ada di sini. Tidak pernah udara itu kita mau bicara, udara itu kita masukin di dalam. Halo, apa kabar? Kita ngomong nih. Nah, nggak mungkin di situ. Tapi pasti di depan. Nah, untuk beberapa penyanyi, biasanya kalau otot perutnya sudah kuat, dia bisa bermain pola, yaitu bentuk nada dan intonasi atau lirik itu bisa kita mainkan di antara sekitar pembentukan ini. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ingat ini resonansi dibentuk di situ, tapi supportnya semua dari sini. Dari bawah ke atas, dari otot perut kita dorong ke atas, dari diafragma kita mendorong ke atas. Gitu. Jadi yang terlihat bahwa mereka akan terlihat naik turun seperti nyanyinya adalah dia bermain di rongga mulutnya sebetulnya. Itu yang terjadi. Jadi notasi tidak sejajar prinsipnya dengan teknik dengan stimulasi. Stimulasi pastinya harus keluar. Gitu. Tapi setelah kita stimulasi nafasnya kita kuat, kita bisa mainin polanya di sini tanpa akhirnya turun ke leher. Tapi kalau belum kuat, biasanya pasti lehernya menjadi sasaran empuk untuk kita dorong atau kita paksakan dan akhirnya serak atau segala macam bisa sobek juga pita suaranya karena kalau kita paksakan. Itu. Pak Hendarto, kalau kurang jelas boleh tanya kembali. Ya, Pak Hendarto terima kasih. Mungkin Pak Hendarto mau buka mic. Nah, ini udah ada nih Pak Hendartonya. Selamat sore Pak Hendarto. Ya. Apa kabar Pak? Sore Pak. Sore juga. Saya baru ikut 2 kali nih. Saya berapa kali kelolosan nih. Sudah sampai ke sini. Ini sesi kali ini agak berat nih. Saya memang nggak nguasai not balok sama sekali. Gak apa-apa Pak, santai. Ya. Kalau kata Mbak Meta, kenali dulu aja Pak. Iya Pak, kenali dulu aja. Jadi sesi sekarang sebetulnya kenapa aku selipkan notasi balok Pak sebetulnya.
di luar kita stimulasi badan kita, ternyata kita visualisasi dari gambaran dari notasi balok itu membantu kita. Oke. Gitu. Yang sebelumnya kan kita nggak tahu tuh notasi balok, begitu dikasih kita nggak ada, kertasnya udah goyang-goyang nih. Ya, gitu. betul. No, itu kita bisa membantu dengan kita lihat nih alurnya naik turun itu jadi gambaran di kepala kita bahwa kita nggak harus tahu itu do-nya di mana, tapi itu membantu. Kalau ingin lebih tahu lebih jauh lagi, kita bisa mempelajarinya. Gitu. Tapi minimal kita nggak ada ketakutan. Pada saat kita mau senang, mau nyanyi buat gereja misalnya Pak, terus gitu lihat kertasnya not balok, langsung kita bisik-bisik, mendengerin orang lain. Gitu. No, stimulasikan diri, beranikan diri. Terus sama yang tadi aku bilang, yang tadi Bapak bilang bahwa gimana sih kadang-kadang penyanyi suka ada yang turun ke sini apa ya, nyanyi ya nada rendah terus gitu ya. Itu bukan maksudnya Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus, maaf. Halo? Jadi suaranya putus-putus. Putus-putus. Ya, jadi yang pertanyaan Bapak tadi apa yang coba gambaran yang Bapak ingin tahu lebih jauh tentang pertanyaan Bapak yang tadi? Sepengetahuan saya pada saat kita mengeluarkan suara itu tadi sepengetahuan saya ya, kalau bisa waktu nada naik turun kita udah siap kan, jadi kita mungkin nyimpen di rongga diafragma atau di perut dan sebagainya dengan latihan ya. Nah, tetapi saya sering dengar beberapa penyanyi yang kelihatan napasnya itu waktu naik gitu. Apakah itu memang memang pas dia nggak kuat atau memang itu memang sebagai ciri khas atau artistik daripada suatu nyanyian gitu. Oke. Jadi beberapa mungkin ada yang gini, untuk lagu yang tidak sulit itu menjadi tidak kendala buat dia. Tapi sebetulnya sebaiknya adalah mengenali stimulasi itu. Karena pola nafas itu sudah kita miliki. Hanya kita tinggal melatihnya. Nah, itu biasanya beberapa penyanyi kalau di luar coach vokal itu sangat penting. Sekelas Bon Jovi, dia punya coach vokal sendiri. Sehingga dia sampai tua, dia tidak rusak suaranya. Biarpun dia pakai suara rock yang pakai serak segala macam, menekan daerah otot pita suara ini, tapi dia tidak hilang. Di Indonesia, salah satunya gitarolis. Gitarolis akhirnya begitu makin menua, dia semakin hilang suaranya. Itu mungkin jawabannya Pak. Jadi stimulasi itu penting. Untuk apa? Satu, untuk kesehatan. Kedua, untuk memperpanjang ekspresi kita. Jadi kita bisa berloncat-loncat dengan suara tanpa rusak Pak. Gitu. Mau sampai tua pun tidak ada kerusakan suara kalau tidak salah. Itu. Malahan terbantu dengan begitu stimulasinya baik, terbantu nafasnya semakin kuat. Otot paru-parunya semakin kuat untuk menjaga supaya semakin tua pernafasan itu jangan jadi kendala untuk pada saat udah tua kita jadi batuk-batuk atau menjadi sesak nafas. Itu karena sistem pernafasannya tidak pernah diajak olahraga. Setuju. Itu. Jadi harusnya itu dilatih. Jadi tidak ada batasan bahwa umur sudah tua terus kita nggak mau tahu deh penyanyi seperti apa. No, itu sangat membantu pada saat kita happy nyanyi di gereja, kita kumpul-kumpul sama teman. Itu kita bisa latih sendiri tuh. Otot-ototnya bisa kita ajak olahraga, Pak. Gitu. Dan kesenangan kita tidak hilang. Semakin kita banyak nyanyi, berjam-jam pun kalau itu yang dilatih, otot yang dilatih itu tidak akan membuat serak sama sekali. Tapi mood kita semakin lebih semangat gitu. Tapi kalau salah, pastinya 5 lagu kita udah mulai air mungkin 1 galon saja nggak akan bisa mengendalikan suara kita yang serak. Karena air bukan membantu. Karena air hanya sugestinya melicinkan leher gitu Pak, mendinginkan leher. Tapi sebenarnya stimulasi yang salah begitu kita lehernya panas tuh karena digesek terus kan Pak. Pada saat digesek terus akhirnya itu serak,
Terus kita jadi tidak bisa nyanyi lagi. Di lagu berikutnya kita tidak happy lagi, tidak bisa fun atau sebebas yang kita inginkan. Dan satu, kita tidak mengajak paru-paru kita berolahraga. Otot perut kita tidak diajak untuk berolahraga. Itu sebetulnya. Jadi untuk mengenali itu tidak ada batasan umur, tapi itu menyehatkan, membuat kita happy dan tidak ada batasan usia untuk kita bernyanyi dan kita berhappy. Itu Pak. Salam sehat. Luar biasa sekali Mbak Meta. Tambahan pengalaman mungkin, dikit ya. Iya. Pengalaman saya dengan olahraga itu memberi napas yang lebih segar dan lebih kuat. Yang pertama olahraga mungkin jogging dan sebagainya. Yang jelas kalau berenang itu betul-betul menambah panjang suara kita. Bisa nyimpen lebih banyak. Itu aja. Iya. Karena pada saat berenang, Pak, pada saat berenang, otot dalam kita yang biasa kita pakai nyanyi itu ikut bergerak, Pak. Nah, itu yang membantu satu di luar akhirnya nyanyi menjadi lebih rileks karena ototnya semakin fleksibel kan, Pak. Itu. Apalagi pada saat kita nyanyi kita gunakan juga otot itu semakin membuat kita yaitu sampai tua kayaknya mudah-mudahan kita tidak kena penyakit pernafasan deh Pak gitu. Karena apa? Tidak ada flek yang menempel di saluran pernafasan. Itu untuk kesehatannya. Iya. Terus yang merokok biasanya, kenapa pada saat berenang yang merokok akhirnya ternya suka keluar setelah dia latihan terus berenang terus akhirnya ternya keluar atau dahak yang kentalnya keluar. Betul, warna hitam Mbak Meta. Biasanya. Karena kalau tidak itu menjadi kerak di tenggorokan sini. Lama-lama menutup saluran pernafasan. Kemudian ke paru-paru. Nah, ini saran sebetulnya untuk yang suka merokok, Bapak ntar bisa bilang sama teman-teman juga bahwa tidak apa-apa kadang-kadang merokok. Karena itu satu kesenangan, tapi imbangi dengan olahraga seperti berenang atau pernafasannya dilatih sehingga ternya tidak menjadi mengerak di dalam leher atau tenggorokan atau paru-paru kita. Itu Pak. Gitu. Jadi sebetulnya menyanyi itu adalah melatih otot dalam Pak di sini. Pada saat kita olahraga melatih otot luar. Gitu. Tapi otot luar itu pada saat kita otot luar terbuka, pastinya ini otomatis akan ikut bergerak otot dalam. Tapi pada saat kita latihan otot dalam, itu akan sangat menyehatkan yang tadi aku bilang. Tidak ada tempelan lendir yang biasanya pasti kita miliki lah gitu. Dengan kondisi cuaca yang seperti apa, ada lendir yang kental di dalam ini, itu akan keluar. Gitu. Karena ototnya akhirnya kayak pemanasan Pak, otaknya diajak olahraga, akhirnya semuanya nggak ada yang mau nempel penyakit. Itu Pak. Thank you. Selamat terus bernyanyi Pak. Hobi aja. Mungkin ada yang lain, Bapak boleh mau tanya lagi juga boleh. Ya. Terima kasih Mbak Meta. Jadi intinya itu adalah kita harus sering-sering olahraga dan bernyanyi tentunya ya. Iya, selain kita happy kan. Sehat. Iya. Betul. Terima kasih banyak Mbak Meta. Terima kasih juga Pak Hendarto. Mungkin dari yang lain apakah ada pertanyaan? Jika tidak, boleh Mbak Meta lanjut dulu kali ya. Oke. Jadi mungkin nanti kalau mungkin Pak Hendarto sempat kita mau ngadain workshop untuk vokal ini. Lebih jauhnya seperti tadi aku mau share mengenai notasi seperti tadi. Nah, misalnya seperti ini. Itu yang di nada bawah tuh ada do. Yeah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Oh, sama. Iya, jadi turun satu kembali lagi ke do lagi. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Coba boleh Pak Hendarto coba nyanyikan. Relax aja Pak. Do,
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Nah, hati-hati. Selamat Pak ya. Keren. Nah, pada saat do di tinggi, Bapak jangan tarik ke belakang, Pak. La, si, do. Kepala Bapak tetap di depan, yang dorong adalah otot perutnya. La, si, dorong. Do. Do. Ya, Okay. itu dia. Jadi sekitar mulut dan leher itu tidak harus itu aku bilang tadi, mindsetnya kita bangun. Kenapa kepala kita ke belakang? Karena mindset sebelumnya kita merasa bahwa nada tinggi harus akan tercapai kalau kita seperti itu. Ya. Gitu. Nah, jangan Pak, kita punya otot perut kita yang dengan kita diam aja, pundak kita ke atas diam, itu bisa tercapai. Semakin kita latihan, itu semakin rileks tuh pundak kita. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bapak biasa, do, tarik belakang enggak? Buang di depan. La, si, do. Yang dorong adalah otot bawahnya. Coba Pak lagi, Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Good. Do-nya udah bener. Pada saat turun, nafas Bapak turun lagi. Jadi, pada saat turun ke bawah, mindsetnya jangan dibalik bahwa itu akan udaranya turun lagi ke perut. No. Harus selalu lagi di depan. Dilepas saja ya. Ya, lihat. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tadi Bapak udah bener, do. Turunnya sama. Buang lagi ke depan. Dorong otot perutnya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Coba, Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Enak, Pak? Ya. Enak kan, Pak? Jadi mindset itu menyusahkan. Mindset yang salah itu menyusahkan kita sebetulnya, Pak. Jadi menghambat ya? Iya, sebetulnya. Jadi nada itu nggak ada yang susah. Kita kalau dari do ke do aja masih kita bikin susah. Gimana nada lain? Gimana kunci lain dengan nada yang sama kita bisa nyanyikan? Akhirnya pasti kita mundur. Kita nggak bisa setinggi itu. Padahal ya tadi Pak, mindset kita pada saat Bapak nada tinggi, do itu udah akhirnya terperbaiki tuh. Ya. Tapi lupa pada saat turun, ingat nafas itu nggak pernah dari udara luar, akhirnya kita produksi di perut kita. Orang mau dengarnya di mulut kita, Pak. Ya. Jadi sistemnya sama. Dorong lagi dari perut. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Sampai do terendah pun dorong dari perutnya. Do. Pak, itu olahraganya, Pak. Iya. Itu. Jadi apapun adanya, jangan dibalik, jangan bermain dengan stimulasi produksi suara. Kita dimudahkan bahwa sistem nafas kita sama, mau apapun objeknya. Gitu. Terus seperti Bapak, ini Bapak batuk nih gitu. Bapak dengan banyak latihan nyanyi, ototnya lama-lama kalau betul, yang tadi aku bilang bahwa dorongnya keluar ya Pak, apapun adanya. Membuat lendir yang ada terkumpul di leher sini Pak, akan terbuang akhirnya. Dia nggak akan betah ada di leher Bapak. Yang ada yang selama bertahun-tahun ada di paru-paru, dia akan keluar, Pak. Gitu. Itu sebetulnya jadi banyak hal positifnya dengan kita. Lama nggak berlatih sini. Iya. Bapak sambil Mas musim pandemi begini. Di rumah, Pak. Iya. Di rumah, Pak. Jadi sambil bicara Ya. Sambil bicara aja, Bapak bisa pakai nafasnya, Pak. Pada saat kita bicara, kita latih otot nafasnya kita dorong ke atas. Bantu support apa yang kita bicarakan. Jadi latihan olahraganya nggak kelihatan sih, Pak, tapi badan kita sehat. Oke. Itu, Pak. Waduh. Terima kasih dapat tambah ilmu.
Ya, sehat selalu ya Pak. Terus bernyanyi, Makasih. terus ya. Semasa pandemi nggak pernah berenang, nggak boleh. Iya, takut Pak, virusnya kita nggak tahu ada di Ya, mana kan. ya. Gitu. Kecuali punya Olahraga kolam renang sendiri, Pak. Betul, private pool ya. Iya, Pak. betul. Belum. Yang penting itu Pak tadi. Jadi di rumah dengan kita bicara pun kita bisa pakai otot perutnya kita dorong. Kayak kita Ya, sambil bermain lah, sambil ya. bermain. Terus pada saat Bapak ada waktu untuk kita bernyanyi, karaokean misalnya, coba aja nafasnya didorong, selalu didorong. Mindset yang tadi aku bilang. Jadi mindsetnya bahwa begitu kita nyanyi apapun notasinya semuanya didorong dari dalam perut ke luar. Perut. Ya. Gitu. Mau itu nafasnya bagus apa nggak bagus itu Bapak nggak usah pedulin dulu. Oke. Tapi kita mengajak dulu ototnya supaya bergerak itu penting. Gitu. Ya. Jadi nggak usah takut bahwa abisnya aku nggak ada waktu. Biasa orang gitu. Pada saat datang aku les aja, biasanya orang pikir akan sangat ekstrim Pak gitu. No. Pendekatan yang rileks akan membuat orang itu lebih cepat majunya karena itu yang saya ambil. Ya. Gitu. Mindsetnya adalah yang tadi yang sangat penting adalah bahwa nafas itu harus diproduksi keluar. Karena kenapa itu terjadi? Karena hal yang simpel, orang mendengarkan kita bicara di luar Pak, bukan di perut kita. Ya. Itu. Jadi coba aja, apapun kondisinya, situasi apapun, otot perutnya coba dilatih, rongga, ya, terus rongga pernafasannya juga dibikin rileks. Pada saat kita bicara kita nggak males. Tapi nggak usah juga terlalu tegang, no. Tapi dibiasakan terlatih. Ya. Membuka rahang bawah itu membantu engsel di sini supaya lebih rileks. Yang biasanya pada saat kita nyanyi, orang bilang, oh kita udah segini, udah cukup segini, nggak bisa lagi, padahal kita punya, ya, good, nafasnya didorong, ya, tanpa Bapak perlu ekstrim dorong, powernya udah bertambah Pak, dengan pola yang baik, yes, ya. Dorong sedikit ya nafasnya. Mainin kita mulut kita mainin. Berasa Pak, di sini ada pergetaran dari atas ke bawah, atas ke bawah. Pada saat kita buka bawah, kalau dorongannya kurang akan turun nafasnya di sini. Tapi pada saat kita dorong lagi akan naik di sini. Kita coba ya Pak. 1, 2, 3 Pak coba. Coba. Terus dorong nafasnya. Rahangnya tarik bawah. Yes. Bapak bisa bermain dengan udah suara Bapak sendiri. Jadi dorong nafasnya. Rahangnya main. Ya. Itu salah satu olahraga yang bisa kita lakukan. Begitu nyanyi, itu akan kalau itu dilatih terus, begitu nyanyi itu akan berubah dengan sendirinya, Pak. Otomatis, ya, oke. Ya, karena begitu kita sama kita olahraga, Pak. Kita awal hanya bisa 1 lingkaran, begitu kita hari kedua kita mulai bisa 1,5, hari ketiga kita bisa 2 lingkaran misalnya. Karena itu yang kita latih otot, Pak. Itu. Kenapa terjadi itu? Karena yang kita latih otot. Misalnya seperti ini. Kebayang nggak? Otot sini yang menjaga supaya kita nggak drop. Sama nafas. Sama otot perut bawah kita. Tarik ke depan. Ya. Kita bisa simpan di sini, bisa tarik ke belakang. Ke sekitar nasalnya. Tarik ke atas, tarik ke belakang.
Itu dia. Bapak ulang-ulang terus, Bapak di situ bisa tahu bahwa pada saat udara dorongan dari perutnya kuat, udaranya akan stabil. Begitu Bapak lupa atau nafasnya belum ambil nafas lagi dan sudah habis, udaranya menurun ke sini, Pak. Pada saat rahang kita dibuka tanpa nafas, itu akan jatuhnya di sini. Tapi pada saat kita rahang dibuka, terus dorong, simpan depan. Dorong terus, yes. Jadi kita bermain banget dengan udara itu, Pak. Tanpa kita memaksakan, terus ngapain kita simpan di sini. Itu. Jadi rongga ini pasti udah diberikan ada fungsinya. Nah, itulah fungsinya, Pak. Kita aktifkan otot sininya, satu, muka kita nggak usah ke dokter, kita udah langsung keras, langsung fresh gitu, Pak. Gitu. Coba Bapak coba lagi ya. Nafas, simpan di sini, Pak. Oke, nikmatin itu terus, segitu dulu aja. Terus dorong nafasnya terus. Good, itu dia. Itu olahraga yang betul. Jadi jangan pada saat mau habis Bapak tarik ke belakang. Biarkan dia habis di depan. Gitu. Pada saat Bapak, jadi ototnya maksimal, Pak. Olahraganya maksimal, Pak. Otot dalamnya. Tanpa Bapak harus lari sekeras-kerasnya, baru keringetan atau keringetnya cuma sedikit. Dengan latihan itu Bapak akan keringetan lebih banyak karena otot dalam yang kita latih. Yang kadang-kadang jarang, Pak, itu. Tapi dengan nyanyi kita bisa dapetin itu, Pak. Gitu. Ya. Jadi tadi mindset yang paling penting adalah kita tidak pernah orang mau dengar apa yang kita nyanyikan atau kita bicarakan di perut kita atau di dalam atau di leher. Halo, apa kabar? No, semua pasti di sini. Halo, Pak. Selamat sore, Pak. Halo, Bu. Yes. Selamat sore. Ya. Ya. Kalau kita pakai nafasnya, biasakan kita pakai nafas itu akan jauh lebih enak. Halo, Pak. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Yes, itu dia. Jadi karisma itu tidak harus kita dorong karena kita pengen dilihat orang. Tapi dengan stimulasi yang benar, tanpa kita harus dorong-dorong, kita udah lebih berwibawa sebetulnya, Pak. Dan bila itu dilatih terus, Bapak nggak usah inget-inget pada saat Bapak bicara. Itu udah akan terbentuk di situ. Otomatis. Gitu. Jadi satu yang kita lakukan, tapi nyanyi kita baik, bicara kita akan lebih jelas, karisma yang keluar akan lebih dapat dari apa yang kita punya. Jadi tidak harus dicari keluar. Gimana sih caranya orang supaya melihat kita? No, Bapak latihan nafas saja. Pada saat bicara pakai nafas saja. Jadi apa yang kita bicarakan ada isinya, Pak. Simpelnya itu sebetulnya. Apa yang kita bicarakan ada isinya. Apa? Udara yang kita dorong dari perut. Pada saat itu sudah terbentuk baik, udah kita nggak harus kita ingat proses itu. Hati Bapak akan lebih menguasai lebih dalam lagi untuk karisma itu. Tapi kalau stimulasinya masih kita cari, kita tidak pernah latih stimulasinya, nafasnya segala macam, atau mindsetnya masih timbul tenggelam, bagaimana kita bisa membawa diri kita atau hati kita untuk orang? Itu. Yeah. Apakah susah stimulasi? Enggak, semua orang punya. Hanya mindsetnya atau pengetahuannya belum dimiliki oleh banyak orang. Itu sama seperti guru di sekolah. Sebetulnya semakin anak-anak TK sebetulnya harus diajarkan detail mengenai ini, karena dia masih panjang ya, Pak ya. Orang tua aja masih bisa berubah, tapi anak kecil dia baru
baru terbentuk dan masih murni, ototnya masih belum dilatih kan. Jadi bila salah, pada saat gurunya bilang, ayo nyanyinya keras gitu, dia akan teriak, gitu. Tapi gitu. Setelah keras, gurunya akan bilang, jangan terlalu keras, kecilkan suaranya. Kasihan anaknya sebetulnya. Jadi keras atau lembut gitu, keras apa lembut suaranya kan begitu. Padahal keras itu harusnya didorong dari nafasnya. Apalagi anak-anak ya, semakin dini dilatih itu, kebayang nggak nafasnya akan jauh lebih kuat lagi dan akhirnya mindset dia nggak akan jungkir balik bahwa keras tapi lembut, gitu. Itu yang sebetulnya hal yang simpel, stimulasi yang tadi Bapak rasakan itu hal yang simpel, tapi menjadi mindset yang kacau balau di diri kita. Yang stigma di umum adalah seperti itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Hendarto terbantu. Nanti Pak Hendarto bisa share sama teman-temannya bahwa ayo kita latihan nafasnya lebih yang tepat gitu, mindsetnya harus diperbaiki sehingga akhirnya apa? Kita tidak harus ada embel-embel. Kita punya talenta ini loh. No. Kita punya stimulasi yang sehat di badan kita dan semua orang bisa ngelakuin. Bisa. Gitu. Ya Pak, nanti sebarkan, Bapak ajarin teman-temannya lagi atau Bapak ajak kita untuk kita bareng-bareng share mengenai stimulasi vokal yang sehat supaya satu pada saat nyanyi di gereja kita bisa pakai hati kita lebih dalam karena stimulasinya sudah lebih terlatih. Untuk anak-anak stimulasinya sehat sehingga dia bisa bersuara apa yang dia inginkan dengan positif tanpa teriak-teriak gak jelas terus kita bingung sendiri orang tuanya atau guru-gurunya gitu. Dan yang sakit biasanya ada beberapa orang yang entahlah karena pola hidup atau dari pola hidup atau mindset yang salah sehingga apa terlalu mengistirahatkan saluran pernafasannya, akhirnya satu sering sesak, sering batuk, begitu batuk dia nggak boleh nyanyi karena nanti sakit suaranya. Pada saat kita batuk hal yang terbaik adalah melatih suara kita Pak. Gitu. Karena apa? Yang tadi kita Bapak rasakan ini akan lendirnya akan nggak mau ada di dalam diri kita. Yang keluar. Yes, itu. Kenapa pada saat kita berenang itu keluar? Karena itu. Begitu kita olahraga renang, otot dalam jadi panas. Itu yang dorong lendir itu mau keluar. Jadi kalau kita nggak ada di air gitu, tidak apa-apa. Latihan stimulasi nafas yang baik, yang benar. Mindset yang tadi aku bilang orang bersuara itu harus dihasilkan di depan bukan di leher atau di perut, itu dilakukan terus dan akhirnya akan apa semuanya akan sehat akhirnya. Dan terakhir tadi sampai nada terakhir jangan Bapak tarik ke dalam atau nada rendah Bapak tarik ke dalam, biarkan semuanya di depan jadi ototnya semakin kuat, udaranya semua habis di depan tanpa Bapak kasihan deh do re mi fa sol la si buang depan do turun bersama do si la sol fa mi re depan do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Berasa nggak Pak badan Bapak rileks aja ya. Note-nya padahal naik loh, yang biasa do re mi fa sol la si do kayak kita harus do tingginya keras nih. No, nadanya relax. Biasa aja nadanya tuh gitu ya Pak. Ya. Sama kayak tadi. Begitu saat nafas begitu nada terakhir misalnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do sampai habis simpan di depan terus do terus sampai habis itu kencengin otot perutnya. Yes, itu dia. Bapak nggak pernah ngira bahwa nafas Bapak panjang. Nah itu orang-orang kadang-kadang seperti itu.
Luar biasa sekali ini, Pak dan Mbak Meta, seru sekali ya. Oke, Sharing Mbak dengan yang Meta, lain dong. Pak Hendarto, terima kasih. Terima Dan kasih, yang Pak lainnya Hendarto. ya sudah hadir di seminar online Indonesia Belajar. Mungkin nanti kita bisa kontak-kontakan terus sama Pak Hendarto karena kita mau buat kelas private ya Mbak Meta ya katanya tadi ya. Iya. Bapak ikut ya, Nah, Pak? nanti ya tambah ilmu. siap. Tambah sehat juga, Pak. Kapan? Ya. Belum. Ya. Nanti akan ada pengumumannya ya Mbak Meta ya. Iya. Ya. Mungkin karena sudah jam segini juga, udah saya habis ya? ucapkan iya. Ya. Saya ucapkan terima kasih ke Mbak Meta dan juga ke Pak Sama-sama. Hendarto beserta sahabat pembelajar yang lain. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Mbak Meta yang cantik ini di jam yang sama dan waktu yang sama. Oh, oke. Jangan lupa follow juga YouTube-nya Mbak Meta Chandra ya. Dan juga YouTube oke. Indonesia Belajar. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sahabat pembelajar yang lain boleh buka mic-nya, boleh sampaikan juga terima kasih ke Mbak Meta. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Terima kasih Mbak Meta. Kita Sama-sama. jumpa lagi sampai. Terima kasih Mbak Meta. Tunggu ya, minggu depan lebih aktif ya. Ya.